Halo semuanya. Wah, eh, ini general reading ya. Kita general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Dan menunggu respon, harap bersabar ya, karena antri gitu kak. Makasih ya. And then kali ini temanya di video ini berjudul apa yang dia rasakan saat koneksi dengan kamu ya. Kita clarify kayak gimana sih, seperti apa sih yang terjadi, yang dia alami, yang dia rasakan saat terkoneksi sama kamu gitu. Ya, kita lihat ya. Oke. Three of Souls. Oke. Ini apa ya? Aku ngelihat orang ini diam-diam ya dalam misteriusnya itu. Atau dia nggak ada cerita ke kamu, dia nggak ngomong sejujurnya. Dia sebenarnya punya koneksi batin atau ikatan batinnya kuat dengan kamu. Apa yang kamu rasakan sebenarnya bisa dia rasakan. Contoh, ya aku tahu sih kita saling mencintai. Aku tahu aku selalu bisa merasakan apa yang kamu alami. Misal ya, kalau aku bikin salah, sebenarnya aku tahu kamu sangat terluka, kamu sangat sakit hati gitu. Sebenarnya batinku ngerasain seperti itu. Jadi meskipun aku kurang ekspresif, aku nggak bisa mengekspresikan semuanya, tapi diam-diam aku ngerti gitu kalau kamu punya niat baik untuk menyayangi aku, membantuku, mensupport atau memperhatikan aku. Aku perhatikan kok niat baik kamu. Ya, kayak gitu. Dia merasa sebenarnya kamu orang baik, ya. Kamu sangat memprotek aku sebenarnya. Aku merasa nyaman dan aman kalau sama kamu. Seperti itu, ya. Jadi dia merasa kamu tuh kayak bukan orang asing, bukan orang berbahaya. Kamu bukan orang berbahaya. Jadi dia merasa kayak aku nggak butuh waktu lama, aku nggak butuh waktu untuk benar-benar percaya sama kamu gitu. Karena kamu memang orangnya meyakinkan. Jadi dia merasa saat kita baru kenal aja nih ya, baru komunikasi, baru bicara waktu itu, aku sebenarnya udah ngerasa connect banget sama kamu. Merasa chemistry, koneksi kuat sama kamu. Kayak aku melihat kamu seperti diriku sendiri. Gitu. Mungkin dia mungkin kurang populer dengan bahasa cerminan ya. Mungkin dia terlalu awam tahu tentang cerminan atau mirror gitu. Tapi ya pada dasarnya itu yang dia maksud. Ya, dia merasa ya kita energinya mirror gitu ya. Jadi
kamu kayaknya udah tahu banyak tentang aku nggak jujur juga, aku nggak terbuka, kayaknya kamu ngerti, kamu memang ngertiin aku banget gitu. Terus dia merasa ya kamu sebenarnya kayak bagian dari jiwaku. Ini kalau koneksinya spiritual ya, tanpa kita jujur juga itu terasa banget kalau kita kayak keluarga jiwa, atau kalau ini memang bisa ke union ya, so seperti partner jiwa sebenarnya menuju partner hidup kayak gitu. Hmm. Jadi dia merasa kadang ya dia mikir nih, lo tuh kayak malaikat sih sebenarnya, kamu kayak angel ya, seperti malaikat yang tiba-tiba datang ke hidup aku. Aku merasa punya semangat hidup kalau berkoneksi sama kamu. Apalagi kalau kamu semangatin, kamu perhatiin aku, ya aku ngerasa semangat hidup yang luar biasa. Beberapa kalian yang support atau bantu dia merasa kayak, oh ternyata aku nih berharga ya, ternyata Tuhan baik ya, kirim orang seperti kamu gitu, kamu perhatiin aku banget. Nah dia jadi orang yang tadinya dia tuh orang yang kurang bersyukur gitu, atau beberapa kalian dealing sama orang yang sebelumnya dia jarang banget bersyukur. Cuma sejak kamu ada, sejak berkoneksi sama kamu, dia sering banget gitu merasa bahwa Tuhan itu baik, Tuhan baik banget mengaruniakan kamu untuk dia gitu. Atau ya walaupun ini hubungan yang belum jelas, tidak jelas, ya tetap aja dia merasa ternyata ada ya orang setulus kamu gitu, ada yang sebaik kamu. And then ini bisa vice versa bisa kebolak-balik. Dia merasa saat koneksi dengan kamu seperti dia tertuntun gitu untuk melakukan pendewasaan diri ya. Mungkin beberapa kalian dealing sama orang yang dia nyebelin sebenarnya ya. Dia orangnya bikin kesal kamu terus, bikin kamu kecewa, sakit hati, gak worth it lah gitu ya. Atau bahkan kamu ngerasa dia tuh gak pantas sih buat kamu. Cuma ya mungkin ya kamu ngerasa energi mirror itu juga, dia seperti diri kamu sendiri, maka kamu sayang banget sama dia gitu. Atau kamu merasa gak kebetulan kamu hadir di hidup dia, makanya kamu rela, tulus banget melakukan yang terbaik untuk dia. Seperti itu. Bisa vice versa. Jadi ya dia ngerasa aja kayaknya kamu seperti seseorang yang menuntun aku ya, dari cara kamu bicara, dari cara kamu bertingkah laku, segala sesuatu yang kamu lakukan itu kayak bawa efek yang bagus banget ke hidup aku. Yang tadinya aku sangat toksik banget ya, sekarang udah berkurang sih toksiknya aku ya, walaupun aku masih toksik walaupun aku masih negatif, atau walaupun aku belum berubah 100%, tapi setidaknya aku ngerasa banget ada kebaikan yang kamu lakukan ke aku, dan itu ngefek banget ke aku gitu. Beberapa dari mereka ini diam-diam mereka mau melakukan kebaikan juga ke orang, dan dia itu terinspirasi atau dia belajar itu dari kamu. Contoh ya, yang tadinya dia gengsi, egonya tinggi, ternyata dia diam-diam bisa nurunin egonya, bisa nurunin gengsinya, seperti itu. Honestly, sejujurnya dia pengen bilang terima kasih sih ke kamu. Berkat kamu jiwanya bertumbuh ya, kepribadiannya bisa menjadi lebih baik. Dia kayak ngerasa, aku ngerasa banget ada kasih sayang yang luar biasa dari kamu. Seperti aku menemukan petunjuk-petunjuk dari Tuhan melalui kamu, melalui tutur kata kamu, kelembutan, cinta kamu, kasih sayang kamu. Ya walaupun kadang kita drama, walaupun kadang ya aku ngerasa kamu lebay, baperan, ada yang bawel gitu ya, tapi dia merasa
sebenarnya kamu orang yang menuntun, kamu orang yang positif gitu. Terus sih. Dan dia berpikir apa ya? Aku jadi penasaran sih sama kamu. Makanya sampai detik ini aku kepo. Aku selalu cari tahu kamu. Dia ngerasa gitu. Siapa sebenarnya kamu? Atau aku udah berusaha, ya mungkin ada konflik atau apa. Aku kadang berusaha menjauh atau ya kalau ini sulit, aku memang mau menghindar. Cuma kok sulit ya, kok susah ya gitu. Ya makanya dia jadi kayak bertanya-tanya sama Tuhan. Emang apakah aku ditakdirkan buat kamu? Kamu ditakdirkan buat aku? Atau apakah memang pada akhirnya aku sama kamu? Soalnya aku gak pernah bisa lupa sama kamu gitu. Orang ini nyari petunjuk terus loh. Terutama dengan stalking kamu gitu. Seven of Cups. Ini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries, Taurus. Ini strong ya. Terus ada Virgo. Oke. Ada Capricorn, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Jadi mungkin setelah dia tahu nih kalian punya chemistry sebenarnya, tapi ya aku nggak bisa sih selalu fokus ke kamu karena aku punya prioritas lain, atau dia ada yang lain dia fokuskan. Cuma dia merasa kok dunia gue semua tentang lo ya gitu. Gue bangun, gue ingat sama lo. Gue mau tidur, gue ingat juga sama lo. Atau ya gue kerja juga, gue ada kegiatan, ada bisnis, ada ya gue sibuk juga atau gue gabut. Ya gue teringat aja sama lo. Gitu, Yolanda. Gitu, Esperanza ya. Itu si Fernando, Sergio, dan lain-lain ya. Dia merasa gitu. Bahkan dia pernah mencoba, mungkin kamu, ya memang kamu tuh anugerah dalam hidupku ya, anugerah terindah. Tapi aku merasa ya Tuhan menghadirkan kamu tuh kayaknya cuma datang gitu aja, membawa berkah, membawa ya hal positif. Tapi nextnya ya aku juga kayak merasa nggak mesti sama kamu deh gitu. Aku kan punya ekspektasi yang bisa aja lebih dari kamu. Ya aku tuh masih duniawi, intinya seperti itu. Jadi aku pengen yang menarik lah atau apa, atau yang nggak seperti kamu gitu. Entah ada halangan atau tantangan ya kalau sama kamu, ada penghalang mungkin. So dia kayak merasa ya udah, ya memang kamu tuh baik, aku apresiasi, kamu bikin aku terkesan, kamu kenangan terindah. Tapi ya udah, kayaknya kamu tuh nggak perlu juga sih harus bertahan sama aku. Banyak hal yang harus aku kejar, aku tuh masih banyak hal yang ya aku ingin lebih gitu ya, dia merasa gitu. Tapi ya lucu aja sih, dia kayak orang yang kok nggak bisa lupa ya sama kamu. Aku sempat nyoba nih, mulai dari sekarang aku nggak akan stalking kamu, mulai dari sekarang aku nggak akan kepoin kamu di sosmed. Tapi kok nggak pernah bisa ya gitu. Misalnya aku hari ini berjanji sama diriku sendiri, aku nggak akan stalking kamu, tapi nggak usah berapa hari lagi ya, besoknya aku udah kepo lagi sama kamu. Gitu. Atau kayak ya aku pengen tahu lagi gitu tentang kamu, aku cari tahu tentang kamu, seperti itu. Itu sih kak. Ada energi kayak dia merasa kamu tuh orang yang
berbeda dengan yang lain. Kayaknya aku harus benar-benar fokus deh mempelajari koneksi ini. Gitu. Jadi nggak hanya kamu yang berkontemplasi, nggak hanya kamu sebenarnya yang mencari pencerahan, dia juga cari pencerahan, petunjuk gitu ya. Ya mungkin kamu kalau cari pencerahan kan tinggal nonton tarot, atau kamu personal reading, general reading, pick a card, zodiak dan sebagainya. Ya kamu udah dapet lah kemudahan dari pencarian kamu selama ini. Nah kalau dia mungkin agak sulit ya, mungkin dia belum sampai ke tahap begini dari tarot, dia belum populer dengan tarot gitu. Dia belum familiar tentang itu, atau ya dia belum seperti kamu. Cuma ya meskipun seperti itu, dia kan masih bisa nih terus menerus mencari tahu dengan cara doa, meminta petunjuk sama Tuhan, itu udah pasti ya. Dan dia juga meditasi gitu, dia kayak membiarkan dirinya, aku sendiri dulu lah gitu. Kalaupun ada yang lain, tetap aja aku kayak pengen aja sering-sering sendiri gitu. Aku senang sekarang sendiri berkontemplasi atau merenung. Aku pengen energiku menangkap vibrasi-vibrasi dari semesta gitu. Kayak orang-orang yang menyendiri itu biasanya connect dengan semesta. Jadi dia connect banget dengan ya alam semesta, dan dia benar-benar peka dengan suara Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan memberikan petunjuk ke dia. Terutama di sini yang orangnya terlalu lama membiarkan konflik batin dengan kamu, atau dia terlalu lama ya tidak menyelesaikan urusannya dengan kamu, tidak baik-baik gitu finishingnya, tidak baik-baik penyelesaiannya dia dengan kamu. Nah ribet ya. Dia tuh misalnya tidak baik-baik penyelesaiannya dengan kamu selama ini. Nah jadi itu kan benar-benar ya ngerasa aja sih, apa aku harus melakukan sesuatu gitu. Soalnya hampir 24 jam dalam sehari, hampir setiap hari, kamu aja yang ada di pikiran aku. So ini kalian kalau kamu ngerasa kayaknya aku aja deh yang terkoneksi sama dia, dianya enggak gitu bla bla bla, atau gua halu bla bla bla, ya itu menurut asumsi kamu. Kalau dia sebenarnya merasakan juga kayak kamu. So ya kalau mau clarify energi kayak gitu, ya memang harus personal reading biar energinya lebih personal untuk kamu dan dia. Benar nggak kalian itu saling terkoneksi gitu. Jadi ya kalau digali-gali energinya memang sangat connect kamu dan dia. Cuma dianya masih kayak ya aku harus mencari petunjuk lagi, atau aku harus mempelajari semuanya dari aku awal kenal kamu sampai sekarang. Aku kayak kepo aja sih, maksud Tuhan dan semesta itu kayak gimana sih untuk kita gitu. Ada di antara kalian yang sebenarnya kalian udah kayak nggak mungkin, entah udah menjauh atau ada yang lain kan. Itu kan kemungkinan bersamanya sulit gitu. Tapi dia kayak merasa aja apakah sebenarnya masih ada peluang gitu. Jadi nggak hanya kamu ya. Kan kamu kadang ngerasa gitu, apa masih ada peluang ya sama si Sergio ini? Apa masih ada peluang sama si Carlota ini? Nah dia juga mikir gitu kak. Terus sih terkoneksi banget ya kamu sama dia. Nah ini ada card accepting challenge. Jadi dia itu pernah kayak gini, sama sih kayak kamu ya. Ada asumsinya kayak mungkin ini perasaan aku aja, aku terkoneksi sama kamu terus, mungkin perasaanku aja, mungkin aku halu ya, aku mungkin berhalusinasi, mungkin ini cuma imajinasiku aja gitu.
Dia sempat ngerasa gitu, sempat merasa seperti itu. Jadi dia nge-challenge dirinya gitu. Dia kayak, ya gue harus nantang lah diri gue bisa lah tanpa lo gitu. Kita udah berat lah, udah sulit lah, konflik kita itu wah luar biasa. Ya lu harus mikir juga lah, kita ada penghalang, tantangan, rintangan. Gue gak kuat ngelaluin itu semua gitu. Jadi dia nge-challenge lah dirinya, kayak gimana pun aku harus lupakan kamu, kayak gimana pun aku harus melupakan kamu, harus bisa lepas dari kamu. Aku jago kok, aku hebat kok. Gitu Bang Jago. Gitu Kak. Jadi apa ya, gitulah. Kadang kita manusia kan suka menantang diri kita, kayak nge-challenge gitu. Ya aku bisa, aku manusia kuat, hebat, perkasa, gagah gitu ya. Jago. Nah, tapi balik lagi, nggak bisa dia ungkiri kalau ya gue mikirin lo lagi gitu, gue stalking lo lagi, gue cari tahu lagi tentang lo, gue ngintip lagi lo online atau enggak, nomor lo gue save lagi. Atau ya gue aktifin lagi akun gue ya bikin akun palsu lagi, gue bikin nomor yang lain lagi biar tahu lo online, bla bla bla, kayak gitu. Jadi ini ada yang mirror ya, kadang kamu kan kayak gitu juga. Seperti itu. And then dia kayak pengen bicara sih sebenarnya, bicara dalam artian apa aku aja yang mengalami ini gitu. Dia kayak pengen nanya sih ke kamu, dia kayak pengen bertanya sama kamu, Andin, Mas Al, gue ngerasa gue punya koneksi nih sama lo, ada ikatan batin ya di antara kita. Apa gue aja yang ngerasa, lu ngerasa juga nggak gitu? Kadang dia pengen gitu samperin kamu, atau tiba-tiba chatting kamu bilang gitu doang. Kadang pengen dia ngomong gitu, Kak ya, Tante, Om. Jadi dia merasa ya aku kayak butuh aja kejelasan. Ini bisa vice versa ya, kamu kan kadang juga ngerasa gitu. Jelas gak sih sebenarnya kita tuh terkoneksi? Nah seperti itu. And then yang tadinya dia merasa kayaknya gak perlu lah bersatu sama kamu, banyak tantangan, rintangan, penghalang, bla bla bla, tapi kok makin kesini ya, makin berjalannya waktu, aku makin sayang sama kamu, makin berharap sama kamu, makin berharap bisa bersatu sama kamu gitu. Dan dia tuh kayak merasa aku kayaknya gak butuh apa-apa lagi lah, kayaknya yang aku kejar selama ini tuh hal-hal duniawi, aku udah gak butuh mereka lah. Aku capek dikendalikan, dipengaruhi yang lain gitu. Aku capek, hidupku selama ini gak sesuai dengan keinginanku sebenarnya, karena setelah aku udah jalanin semua, keinginanku sebenarnya adalah kamu. Jadi orang yang mungkin ini sebelumnya gak punya pendirian atau pelin-pelan atau labil, ya pada akhirnya dia memilih untuk stabil. Stabil sama kamu gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, Seven of Pentacles-nya muncul lagi. Oke. Jadi ini tuh ada Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, oh muncul lagi Aquarius. Ya, Aries, Leo, Sagittarius. Berarti lengkap ya, banyak banget energinya. Strong di sini. Wah. Ini sangat intuitif ya, dia dan kamu. Kalian itu elemen baperan, terutama Pisces ya. Cancer, Scorpio. Ini Aquarius muncul lagi, Libra sama Taurus.
bisa energi aja ya, nggak harus patokan zodiak. Ya intinya dia tuh baperan. Atau kamu gitu juga, apalagi kalau mirror sebenarnya sama-sama baperan. Kalian sama-sama punya sensitivitas yang tinggi, sama-sama intuitif sebenarnya, punya intuisi yang kuat sebenarnya, tapi kurang diasah mungkin selama ini, atau kamu udah mengasah, dianya belum, gitu. Bisa vice versa. Nah, jadi memang nggak bisa diungkiri ya, kalau kita mengalami koneksi spiritual dengan seseorang, itu pasti salah satu dari kita orangnya spiritual. Itu pasti salah satu dari kita orangnya intuitif, peka, perasa, sensitif, high sensitivity ya, sensitivitas yang tinggi. Bisa dia, bisa kamu. Jadi kalau kamu yang lebih intuitif, kamu tertuntun duluan, lebih spiritual sekarang. Termasuk nonton tarot ya, kamu lebih duluan tertuntun daripada dia. Gitu. Jadi saat dia terkoneksi dengan kamu, dia merasa kadang dia defensif lagi ya, kadang dia denial lagi, menolak rasa itu. Dia kayak orang yang ya aku harus komit lah gitu ya, aku harus konsisten lah, aku nggak mau plan-plan lah gitu. Jadi orang ini memang kadang aneh, bisa terlihat sangat keras dengan pendiriannya, tapi memang bisa terlihat sangat labil ya, sangat pelin-pelan. Cuma kadang dia merasa seperti itu, kadang dia tidak merasa seperti itu. Makanya ya kamu kadang ragu lah sama dia, kamu akan sulit menebak dia. Kalau dia orangnya tertutup, misterius kan, sulit lah gitu ya. Makanya kamu sering nih kepoin dia di tarot. Kamu sering baca energi dia dengan nonton tarot atau reading gitu ya. Karena orang yang seperti ini tuh sebenarnya harus sangat intuitif untuk mendalami isi hatinya. Mungkin kamu sempat merasa atau punya feeling, punya intuisi tentang apa yang dia rasakan. Tapi kan kamu kadang merasa ragu. Soalnya apa yang ada di intuisi kamu itu kadang kok beda banget ya dengan kenyataan, beda banget dengan realita. Makanya kamu lebih kayak ya cari pencerahan di tarot untuk memastikan energi dia seperti apa, untuk memastikan intuisi kamu benar atau enggak, atau ya sebenarnya intuisi itu bukan masalah benar atau salah, tapi kamu yakin enggak dengan ilham yang kamu dapat itu kan petunjuk ya dari Tuhan, dari semesta. Jadi ya kamu kan cari pencerahan dari tarot itu memastikan gitu ya, memang itu petunjuknya. Nah seperti itu. So ya, ini energi yang bisa dibilang on off ya. Kadang muncul wujudnya, tapi kadang seperti hantu, ghostingnya gitu. Kadang ada yang ngeliat story, status, habis itu nggak ngeliat lagi, sedih banget. Kadang ada yang kontaknya masih ada, habis itu nggak ada lagi. Sedih. Kadang yang aktif di sosmed, tiba-tiba jadi pasif di sosmed. Nah, banyak ya energi yang teraduk-aduk gitu. Terus apa ya, aku ngelihat ya gitu, kadang dia denial lagi ya, kadang dia ya aku nggak mau lah gitu ya, aku tuh pengen hidupku seperti ini loh, seperti itu. Padahal secara intuisinya berkata ya kamu tuh layak sebenarnya untuk dia, kamu layak diperjuangkan. Tapi ya gitu ya, kadang manusia itu susah banget mengalahkan ego gitu, atau pengennya hidup ini yang nyaman-nyaman aja. Ada orang yang kayak gitu, pengennya di zona nyaman, pengennya ya cari aman gitu ya. Entah dia merasa sama kamu nanti ada masalah, ada problem, ada apa gitu, nggak bisa dianya mengimbangi kamu atau apa, atau ada yang mempengaruhi dia itu ya dia ngerasa yang lain yang benar, kamunya enggak gitu. So ya dia membuat keputusan lah, dia akan semakin defensif, semakin keras sama dirinya sendiri, dan
semakin keras lah untuk jaga jarak dari kamu kan, beberapa gitu. Jadi ini orang ya gitu sih. Tapi kita clarify lagi ya, aku pengen lihat dari sini kartu ini. Clear your energy field. Jadi aku ngelihat kadang dia merasa gini, pasti bisalah aku ngelepasin energiku tentang kamu. Maksudnya kayaknya aku bisalah melepaskan energi kamu dari hidupku. Pelan-pelan aku akan lupa, pelan-pelan aku akan membuang semua memori, ya hal-hal tentang kamu aku akan lepasin gitu. Aku harus ini deh, rame-rame kayaknya, aku harus kesana kemari nongkrong gitu, aku harus kumpul nih sama teman-temanku, sama keluarga, saudara, aku fokuslah sama yang lain, berhubungan sama yang lain. Terus tiba-tiba dia stuck ya, tiba-tiba dia kayak orang yang, kok aku nggak bergairah, aku nggak berhasrat gitu. Orang yang di sisiku itu aku cuekin loh gitu. Aku malah jadi kayak, aku pengen sendiri lagi jadinya. Pengen connect lagi energiku ke kamu, karena aku merasa itulah sebuah ketenangan dan kedamaian. Kayak yang lain itu kayak, ya gitu sih. Susah sih. Sulit memang ya mengutarakan kayak gini, koneksi yang sangat spirit, kuat banget ya, strong. Makanya orang ini ya kalau dia ikuti arogansinya, keangkuhannya, dia akan berusaha kuat nih untuk melepas, membuang energi kamu, bye gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Tidur mager males gerak gitu. Akhirnya kayak tumbang lagi, yang tadinya kokoh dia tumbang lagi, tumbang lah gitu ya. Jadi kayak orang yang ini, jadi kayak dia merasa ya gua males gitu ngapa-ngapain, jadinya ujung-ujungnya ya tepar lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Berusaha konsis, defensif, tapi ternyata dia nggak konsisten. Ini bisa vice versa. Kalau ini mirror, kamu juga kayak gitu. Bahkan dia mencoba ya, gue jalan-jalan gue kesana lah, jajan atau apa, ya coba yang lain lah atau apa, tapi kok nggak bisa gitu. Sampai akhirnya dia pernah tiba-tiba bermimpi tentang kamu. Ya honestly sih, sejujurnya dia sering mimpiin kamu. Cuma dia ada mengalami mimpi, 1 atau 2 mimpi yang berkesan banget gitu. Mimpinya itu tentang kamu sama dia seperti pernah kenal di kehidupan sebelumnya. Ini beberapa ada koneksi kalian yang, ini koneksi memang diwariskan dari leluhur kalian gitu. Beberapa ya, yang udah spiritual banget, yang gak main-main lah gitu ya, ada maksud dan tujuan. Bisa tentang kita dengan koneksi ini membayar karma, atau kita bertumbuh, atau leluhur kita mewariskan koneksi ini supaya kita melakukan misi jiwa yang baik di hidup ini, atau kita akan menjadi light worker, menjadi penerang bagi orang-orang gitu. Jadi ya gitu, dia pernah mimpi gitu, Kak. Gue mimpi nih, gue ketemu sama lo, tapi itu di kehidupan sebelumnya. Terus dia pernah mimpi juga kayak gue mimpi kita ketemu atau kita berkoneksi dan itu ada leluhur di situ. Ya seperti itu. Makanya dia ngerasa ini seperti misteri yang harus gue pecahkan. Atau ini vice versa, bisa kamu ngerasa gitu. Kalau mirror, twin flame, kalian sama, mimpinya seperti itu. Tuh loh. Jadi
apa ya, kadang dia mau nih nulis satu persatu apa yang dia alami. Kayak misalnya, gue tadi kesana kesini, kok ada aja petunjuk tentang lo ya. Tadi gue kesana ngelihat angka tentang tanggal lahir lo, gue tadi ngelihat huruf tentang nama lo, ada tadi tuh rumah makan Mawar gitu, ada rumah makan Jeffrey, ada nama lo di situ. Tadi gue kesana kesini, gue dengar lagu kesukaan lo, gue ngelihat apa yang lo suka. Kok bisa ya? Itu petunjuk apa ya? Nah, itu kamu rasakan juga ya beberapa. Jadi mirror banget. So, kadang kita mencoba berlari, ternyata semesta belum mau seperti ini gitu. Semesta ya kayak merasa kamu tuh sama dia mungkin harus melakukan sesuatu, bisa tentang ya kalian harus menyelesaikan siklus karma ini dengan cara baik-baik, atau ya semesta mau kalian ambil hikmah dari koneksi ini, saling support lah, saling anggaplah kalian itu keluarga jiwa, atau memang kalian belahan jiwa ya. Jadi jangan sering denial, jangan sering nolak sesuatu yang memang sebenarnya semakin hari semakin ada petunjuknya. Kecuali kalau nggak ada petunjuk gitu, dalam artian ya gue nggak nemu kok ini itu, gue nggak dengar apa-apa, gue nggak ngeliat apa-apa yang aneh, ya itu kalau memang kamu nggak merasakan apa-apa berarti ini bukan apa-apa. Tapi kalau memang ada yang kamu rasakan, kamu lihat, kamu dengar, atau ya kamu ngerasa itu petunjuk, nggak main-main ya, dengarkanlah intuisi kamu ya, karena dia di sana juga sedang mencerna itu yang dia terima dari semesta, termasuk karma-karma yang dia bayar, itu sedang dia cerna sebenarnya gitu. Jadi sejujurnya ya kak, dia merasa kamu tuh pasangan dia, sejujurnya dia menganggap kamu itu pasangan dia yang sesungguhnya. Karena aku kemana aja, aku ngelakuin apa aja, aku ngerasa energi aku berdampingan sama kamu. Ya, aku bangun, aku ingat kamu. Aku mau ngapain, aku ngerasa disupport sama kamu. Aku ngerasa kehadiran kamu terus. Mau tidur pun aku ngerasa seperti itu. Itu sih. Jadi ya, itu benar-benar dia rasakan saat terkoneksi dengan kamu. Ya, sering banget dia terkoneksi sama kamu. Gitu. Dan beberapa kesamaan kan terjadi ya. Dia ngerasain sesuatu atau beberapa hal yang aku bilang tadi, itu kan kamu juga beberapa ngerasain itu. Itu loh ya. Cuma saran aku sih lebih bagus untuk mengklarifikasi energi setiap kalian ya. Energi yang benar-benar energi kamu dan dia, itu lebih baik personal reading ya, membaca energi secara pribadi. Karena kalau ini kan yang general, yang di YouTube ini general. So kalau ya mungkin kalian yang mau lebih tahu aja energi secara spiritual yang mendasar secara pribadi, jiwa kamu dan jiwa dia ya, itu memang harus pembacaan pribadi gitu ya. Oke. Durasinya ya. Ini supaya videonya nggak lama banget, aku bacain apa ya, aku udah siapin tadi hurufnya, udah aku shuffle ya supaya nggak terlalu lama. Bisa huruf di nama kamu, nama dia, kalian atau beberapa. Oke. Ini ada S, ada Y, M, H, F, X ya, past life. Ada J, ada W, P, G, U, Z, Q, N, O, E, L, C. Jadi huruf ini bisa di awal, di tengah, di akhir, seperti itu ya. Oke. Terus tempat, aku udah shuffle juga supaya nggak lama banget gitu kakak. Ini aku rapiin. Rapiinnya gini. Nah, nama tempat dia kamu ya, atau beberapa aja berkaitan, pernah kesini, pengen kesini, atau ada kaitannya dengan tempat ini, wilayah ini.
Aku baca cepet ya, didengar ya. Biar nggak lama. Ini ada Samarinda, oke, Majalengka, Trenggalek, Banten, China, Dubai, Arab Saudi. Mungkin ada yang pengen kesini. Ada Semarang, Jombang, Padang, Gorontalo, Batam, Eropa, Indramayu, Brebes, Gresik, Thailand, Mataram, Manado, Wonosobo, Makassar, Jakarta, Malaysia, Kediri, Jambi, Palu, Vietnam, Bengkulu, Ambon, Cilacap, Cirebon, Italia, Karawang, Bandung, Sidoarjo. Oke, jadi sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.